Halo rekan Naker, saya Ferry dari channel Dunia Kerja. Senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman ya. Ini podcast untuk yang pertama kali ya di dunia kerja. Nah, podcast ini memang saya buat untuk segmentasi dunia kerja ya. Lepas dari dunia ke-HR-an ya. Ini sifatnya best practice yang sifatnya umum yang harus diketahui oleh semua para pekerja Indonesia. Nah, teman-teman jangan lupa ya untuk bisa follow ya IG Dunia Kerja, kemudian subscribe juga ya, dan bunyikan lonceng untuk di channel Dunia Kerja karena nanti akan ada banyak sharing-sharing tentang dunia ketenaga kerjaan yang teman-teman wajib pahami. Nah, untuk di awal ini kita akan bahas nih yang lagi hot ya, beberapa hari lagi tentang THR dan juga cuti bersama. Nah, ada beberapa hal yang harus teman-teman pahami nih ya, nanti kita akan bahas. Nah, untuk di awal ya kita akan belajar tentang THR. Jadi THR ini beda dengan upah ya, tidak diatur ada persentase khusus seperti tunjangan, walaupun namanya tunjangan hari raya ya. Jadi bukan seperti tunjangan tetap, bukan seperti tunjangan tidak tetap, atau mungkin tunjangan yang lain, tunjangan jabatan dan sebagainya yang ada persentasenya. Nah, teman-teman wajib paham ya, salah satu fakta penting bahwasannya THR ini sama sekali tidak diatur di Undang-Undang Ketenagakerjaan. Kalau teman-teman lihat, teman-teman cari di Undang-Undang 13 2003, baik yang belum ada pembaruan atau perubahan di Undang-Undang Cipta Kerja maupun yang sudah, maka THR ini tidak ada masuk diatur ya. Nah, THR ini adalah pendapatan dan upah yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja atau keluarga pekerja menjelang hari raya. Nah, segmen pembahasan kali ini ya, nanti kita akan bahas cuti bersama. Tetap ya, kita bahas dulu tentang THR nih, fakta dan sejarah THR, dasar hukum THR, ulasan, dan kemudian TNA, KNA ya, KNA ya, KNA, maksudnya KNA. Oke, nah dulu tidak ada namanya THR. Kalau kita cari, mungkin ada teman-teman yang tanya apakah di luar Indonesia ada THR, jawabannya adalah tidak ya. THR ini hanya ada di Indonesia. Jadi THR ini diperkenalkan pertama kali tahun 1951, jadi udah lama banget ya ini ya, 6 tahun setelah Indonesia merdeka ya. Pelopor yang memperkenalkan adalah Perdana Menteri Indonesia ke-6, yaitu Sukiman Wiryo Sanjoyo, yang saat itu presidennya adalah Soekarno dan wakil Perdana Menteri Suwiryo. Kemudian kebijakan THR ini untuk kesejahteraan pamong praja atau PNS. Jadi pamong praja dulu namanya PNS, sekarang sudah jadi ASN ya. THR ini berbentuk persekot atau pinjaman ya, yang nantinya harus dikembalikan melalui pemotongan gaji. Jumlah THR yang diberikan yaitu 125 sampai 200 rupiah, jadi kecil banget ya. Dicairkan setiap bulan Ramadan atau menjelang hari raya Idul Fitri. Jadi dulu hanya Idul Fitri aja yang dapat ya, yang muslim, yang agama lain nggak dapat. Kemudian aturan pemberian THR PNS diatur di peraturan pemerintah nomor 27 tahun 1954 tentang pemberian persekot hari raya kepada pegawai negeri. Jadi yang dapat sekali lagi hanya pegawai negeri saja ya. Nah, lalu kemudian swasta nggak dapat nih ceritanya ya, dan kemudian ada demonstrasi. Ada organisasi buruh ya yang dimiliki oleh Partai Komunis menentang hal ini. Dianggap tidak adil ceritanya, padahal mereka sama-sama bekerja, berkontribusi untuk negara ya. Jadi maka serikat buruh yang namanya SOPSI ya, pada tanggal 13 Februari 1952 mengadakan protes menuntut pemerintah mengatur memberikan THR bagi para pekerja atau buruh ya, tapi pemerintah mengabaikan saat itu. Nah, SOPSI ini terus berjuang untuk para pekerja diberikan THR minimal 1 kali
upah. Nah, pada akhirnya kemudian pemerintah ya lewat Menteri Perburuan waktu itu Pak SM Abidin kemudian menerbitkan surat edaran nomor 3667 tahun 1954 mengatur tentang besaran THR untuk pekerja swasta ya sebesar 1/12 dari gaji yang diterima dalam rentang waktu 1 tahun, minimal Rp50, paling besar 300. Namun ini adalah surat edaran yang sifatnya hanya himbauan, sehingga sifatnya sukarela, tidak wajib atau belum diwajibkan seperti sekarang. Ya, kemudian pemerintah mengeluarkan peraturan Menteri Perburuan nomor 1 tahun 1961. Ya, dijabat oleh Pak H.M. Erning Praja. Dan kemudian pemerintah lebih memasifkan aturan tentang THR ini di dalam Permen nomor 4 tahun 1994 tentang tunjangan hari raya keagamaan bagi pekerja swasta. Jadi sekarang yang ada Permen nomor 6 tahun 2016 ini adalah peraturan kedua, karena tenggang dari Permen 4 tahun 94 ke 2016 nggak ada peraturan lagi. Nah, lewat peraturan Permen nomor 4 tahun 94 ini pemerintah mengatur bahwa karyawan yang bekerja minimal 3 tahun ya mendapatkan THR. Sorry, kok minimal 3 tahun? Minimal 3 bulan maksudnya ya. Minimal 3 bulan bekerja sudah mendapatkan THR, jadi bukan 3 tahun. Nah, saat ini dasar hukum THR diatur di PP nomor 36 tahun 2021 ya, mulai pasal 8 dan pasal 9. Kemudian secara rinci diatur di Permenaker nomor 6 tahun 2016. Kapan THR harus dibayarkan? THR harus dibayarkan H- berapa nih? H-7 ya. Jadi H-7 kalau tanggal 2 Mei adalah hari ini. Itu paling lambat. Kalau H-6 jadi dibayar besok atau lusa, berarti ada denda. Dendanya sebesar 5%. Siapa yang berhak menerima THR? Karyawan yang masih aktif bekerja sampai dengan tanggal hari raya. Entah statusnya PKWT, entah statusnya PKWTT. Ya, atau karyawan yang di PHK sepihak oleh pengusaha H-30. Termasuk karyawan PKWT yang diperpanjang ya sampai batas waktu melebihi tanggal 2, maka berhak atas THR ya. Ya. Jadi untuk karyawan PKWT ya, contoh nih PKWT-nya berakhir tanggal 3 Maret misalnya. Saya nggak tahu 3 Maret itu hari Minggu atau bagaimana. Tapi karyawan yang PKWT-nya tetap berlanjut meskipun sudah dibayarkan kompensasi PKWT-nya ya, tetap berhak atas THR jika diperpanjang sampai melebihi tanggal hari raya keagamaan. Ya. Berapa besarannya? Nah, sekarang dilihat besaran berapa masa kerjanya. Kalau masa kerjanya sudah 1 tahun, maka dibayarkan 1 kali gaji. Tapi kalau misalnya kurang dari itu, maka dibayar proporsional. Kapan cut off dari THR? Ini yang teman-teman perlu pahami. Cut off THR itu dihitung mulai tanggal hari raya, bukan H-7-nya. H-7 adalah tanggal pembayaran. Ya, jadi kalau cut off gaji ya sesuai yang diatur di perusahaan, mau tanggal 1, mau tanggal 20, 21, 25. Nah, khusus untuk THR cut off-nya adalah tanggal hari raya, dihitung mundur. Ya. Nah, seperti itu. Next. Perhitungan THR untuk karyawan PKWT dan PKWTT yang bekerja minimal 1 tahun, maka minimal mendapatkan 1 bulan upah. Ya, ini teman-teman wajib paham ya. Kemudian yang belum 1 tahun bagaimana? Proporsional. Ya, apabila perusahaan sudah menyepakati di dalam PP atau PKP dengan memberikan lebih dari 1 kali gaji, maka itu yang berlaku. Boleh saja. Ya, 1 kali gaji boleh. Bagaimana dengan karyawan yang baru dinaikkan upahnya? Nah, nanti akan kita bahas ya. Apakah boleh proporsional? Contoh misalnya ya, 10 bulan
baru 2 bulan naik. Nah, ini nanti kita akan bahas. Rumus THR ya. Kalau misalnya dia sudah bekerja 1 tahun, maka 1 bulan upah. Kalau kurang dari 1 tahun, maka proporsional. Masa kerja dibagi 12 dikali 1 bulan upah. Ada beberapa komponen upah yang perlu teman-teman pahami. Ada upahnya itu upah saja. Ya. Ada upah pokok, tunjangan tetap, dan tunjangan tetap ya upahnya. Jadi dua komponen. Ada upahnya 3 komponen. 2 komponen itu bisa upah pokok dan tunjangan tetap, upah pokok dan tunjangan tidak tetap, atau 3 komponen, upah pokok, tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap. Kalau dia upahnya upah saja, atau kita katakan sebagai clean wage ya, upah bersih, maka THR-nya dihitung 100% dari upah ini. Oke ya. Nah, kalau upahnya terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap, maka upah yang dibayarkan kepada THR yang dibayarkan kepada karyawan ya adalah upah pokok dan tunjangan tetap. Jika upahnya terdiri dari upah pokok, tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap, maka THR yang dibayarkan adalah upah pokok dan tunjangan tetap. Ya, besarannya itu. Bagaimana dengan karyawan yang upahnya terdiri dari upah pokok dan tunjangan tidak tetap? Maka THR-nya dihitung dari upah pokok dan tunjangan tidak tetap. Keliru ya. Hanya dihitung dari upah pokok saja. Tidak termasuk tunjangan yang tidak tetap tadi. Nah, harus paham nih definisi upah pokok dan tunjangan tetap ya. Next ya, kita akan bahas. Oke, kita akan lanjut ya. Bagaimana dengan jika ada karyawan yang dipindahkan ke entitas lain? Nah, ini harus disepakati nih. Kalau perusahaannya belum membayarkan perusahaan yang lama, maka perusahaan yang baru tersebut harus memberikan THR. Nah, gimana kalau misalnya perusahaan lama nggak ngasih, perusahaan baru nggak ngasih? Ya silakan teman-teman minta ya ke perusahaan lama dulu ya, seperti itu. Nah, sebelumnya kita bahas dulu ada beberapa hal penting dalam pembayaran THR. Jadi THR tahun ini tidak boleh dicicil. THR wajib dibayarkan dengan upah yang sebenarnya. Walaupun di tahun 2021 sudah disepakati bahwa upahnya boleh dipotong, dan untuk THR ya boleh dipotong, tapi untuk tahun ini tidak boleh. Peraturan pemerintah mencabut peraturan Permenaker ya, mencabut SE yang sebelumnya. Kemudian perusahaan yang terlambat membayarkan THR ya ada denda 5%. Oke. Kita masuk ke Q&A dulu. Upah terakhir nanti saya akan bahas ya. Bagaimana dengan karyawan yang PKWT-nya habis 1 April dan tidak diperpanjang? Ya, tentu saja tidak mendapatkan THR ya. Kemudian karyawan yang PKWT-nya habis tanggal 1 Mei, apakah mendapatkan THR? Jawabannya adalah tidak. Bagaimana dengan karyawan yang mangkir H-30, apakah mendapatkan THR? Mangkir, sekali lagi kalau mangkir itu, kalau kita melihat di PP 35 ya, karyawan yang mangkir dan di PHK itu PHK sepihak oleh pengusaha, maka yang bersangkutan berhak mendapatkan THR. Bagaimana dengan karyawan yang resign H-30 atau H-29 atau H-1 bahkan resignnya ya. Nah, kalau resign H-1 otomatis itu tanggal satunya kan tanggal efektif ya. Kalau H-1 berarti dia buat suratnya H-1 dari tanggal hari raya, berarti dia resignnya setelah hari raya. Kalau setelah hari raya otomatis tetap mendapatkan THR ya. Jadi yang jauh-jauh hari H-30 tidak mendapatkan THR. Nah, kita lihat ya, apakah si karyawan masih bekerja setelah tanggal hari raya atau tidak. Jika tidak, maka tidak berhak mendapatkan THR. Apakah pekerja harian lepas mendapatkan THR? Jawabannya adalah ya, dihitung dari rata-rata upah yang diterima.
Apakah karyawan yang pensiun dan pensiun dini juga berhak mendapatkan THR? Nah, kalau kita lihat di pasal 56 PP 35 ya, yang namanya pensiun ini masuk PHK sepihak oleh pengusaha ternyata ya. Jadi tetap berhak mendapatkan THR. Bagaimana dengan karyawan yang diresainkan? Apakah tetap mendapatkan THR? Nah, diresainkan ini artinya adalah dia nggak mau resign, tapi dipaksa. Namanya resign itu adalah free will ya, kehendak bebas tanpa ada paksaan dari karyawan untuk melakukan resign. Jika karyawan tidak ada free will, maka kategorinya adalah PHK sepihak oleh pengusaha. Karyawan tentu berhak atas THR, tapi ini perlu pembuktian ya. Maka itu saran saya jangan mau namanya disuruh resign ya. Kalau teman-teman nggak bisa membuktikan bahwa disuruh resign, mending ya sudah, nggak usah, ya jangan mau, intinya seperti itu ya. Bagaimana dengan karyawan PKWT yang masa PKWT-nya seharusnya tanggal 31 Mei kemudian diakhiri 30 April? Jadi dipercepat nih. Maksudnya pengusaha supaya nggak bayar THR. Apakah dapat THR? Jawabannya adalah tidak dapat THR. Karyawan yang diakhiri dipercepat, dia tidak mendapatkan THR, tapi berhak atas penggantian hak sisa masa kerja yang belum dijalani. Jadi kalau misalnya 31 Mei berarti sisa 1 bulan upah dan plus kompensasinya ya. Kompensasi masa kerjanya berapa lama, dibagi 12 ya. Bagaimana dengan karyawan yang mengajukan resign tanggal 5 April dan disetujui dan efektif mulai tanggal 5 Mei ya, karena sesudah hari raya maka yang bersangkutan berhak mendapatkan THR. Bagaimana dengan karyawan yang sakit berkepanjangan dan sekarang perusahaan menggaji 50%? Nah, ini menarik ya. Pemerintah tidak pernah mengatur bahwasannya upah yang diberikan kepada karyawan yang sakit berkepanjangan untuk THR adalah sebesar upah selama sakit. Jadi THR yang dibayarkan untuk karyawan yang sakit berkepanjangan adalah upah 100%. Bagaimana dengan karyawan yang sakit saat ini sedang ada perselisihan dengan perusahaan? Selama karyawan tersebut masih statusnya sebagai karyawan ya, orang tersebut statusnya sebagai karyawan, maka berhak penuh mendapatkan THR ya. Nah, ini yang perlu teman-teman pahami. Nah, kita belajar tentang upah terakhir ya. Nah, ini upah terakhir. Jadi kalau ada yang dipromosikan, contoh nih, dipromosikan tanggal 1 April sedangkan terima THR tanggal 2 Mei. Dari gaji misalnya 7 juta jadi 8 juta. Upahnya upah yang dihitung sebagai formulasi THR yang mana? 7 juta atau 8 juta? Nah, upah yang dibayarkan untuk formulasi THR adalah upah. Namanya upah itu berarti upah terakhir, upah yang berlaku, bukan upah yang lama. Jadi contoh tadi 7 juta dan 8 juta, maka yang dihitung adalah 8 juta. Terlepas itu nanti ada terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap upahnya atau bagaimana, yang penting adalah upah terakhir. Jadi tidak bisa proporsional sekian persen itu keliru ya. Ya, termasuk ketika atau jika upahnya baru disesuaikan H-1. Jadi teman-teman harus teliti nih, terutama teman-teman HR. Lihat, mungkin ada memo, promosi dan sebagainya. Jika tanggal hari raya adalah tanggal 2 Mei, maka cut off-nya adalah 2 Mei, maka upah yang naik atau disesuaikan sebelum tanggal 2 Mei, berarti tanggal 1 Mei ke bawah, itu adalah upah terakhir. Bagaimana jika setelah ada pembayaran? Nah, sekarang H-7, ini sekarang ya, tanggal 25 April. Terus kemudian tanggal 27 misalnya, karyawan dipromosi. Karena cut off-nya adalah tanggal 2 Mei 2022,
maka ada kekurangan. Nah, maka ada kekurangan THR yang harus dibayarkan. Sekali lagi ya, cut off ini penting. Cut off-nya adalah pas tanggal hari raya, bukan H-7-nya. Oke. Bagaimana dengan karyawan yang bekerja sebagai mitra kerja? Nah, ini menarik ya. Ini menarik. Apakah mitra kerja terus kemudian juga mendapatkan THR? Nah, setiap mitra kerja ya tentu ada perjanjian kerjanya. Cek dulu di perjanjian kerja, jangan nuntut dulu. Ketika sudah diatur bahwa dapat THR, mitra kerja dapat THR, ya pengusaha memberikan THR. Jadi kalau mitra kerja sih, kalau perjanjian mitra kerja tidak ada namanya pengusaha ya, antara mitra kerja dan mitra kerja. Jadi mitra kerja yang satu apakah memberikan THR? Kalau diatur maka harus diminta. Nah, mungkin ada yang tanya, Pak, saya kerja sebagai part-timer nih, sudah 1 bulan, apakah berhak atas THR? Part-timer ya, entah dia terikat PKWT atau PKWTT ya, karena namanya part-timer itu adalah pekerja, maka tetap berhak atas THR. Besarannya berapa? Ya sama perhitungannya. Ya, kalau upahnya part-timer 1 bulan sekian, maka kalau dia sudah minimal bekerja 1 bulan, maka proporsional. Ya, tetap hitungannya 1/12. Ya, part-timer tetap namanya upah ya, meskipun upahnya nggak sama seperti pekerja yang full time. Oke. Ya, jangan lupa subscribe ya, follow IG-nya Dunia Kerja. Nanti saya akan berikan ya. Terus kemudian kalau misalnya ada teman-teman yang mau tanya, masih ada tanya tentang THR, nanti bisa tulis di sini ya, di kolom di kolom komentar. Kemudian kalau misalnya ada topik yang lain yang mau ditanyakan, nanti saya akan memberikan di sini alamat Google Form ya yang bisa teman-teman isi. Oke, mungkin itu saja ya yang saya bahas untuk kali ini. Jangan lupa ya, subscribe, follow ya Dunia Kerja. Sampai ketemu next time, saya akan bahas yang lebih hot lagi. Kalau ada pertanyaan dan sebagainya, jangan lupa ya tulis di kolom komentar. Jangan lupa di like juga ya. Oke, see you. Semangat kerjanya supaya sukses ya. Sampai ketemu next time di channel Dunia Kerja.